tapi dari tadi kita lihat proaktif namun dia red top lane. Oh, Plasticity, Decime telah dikeluarkan dari Final Sleaze. Membuat Plasticity kali ini satu versus everybody. Masih dapat bertahan dan nampaknya Rika yang diberikan oleh seorang Plasticity. Gagal dimanfaatkan oleh tim Epic Brain. Yes, improve dari Kairi luar biasa pesat sekali. Dan bahkan nanti kita akan lihat juga bagaimana persiapan dari Onyx yang kalau ngomongin Onyx istirahatnya cukup lama. Yang dimana strat yang bakal dibawa oleh tim Onyx juga masih cukup rahasia. Jadi ini akan jadi kejutan tersendiri. Namun kita akan kembali berfokus di match yang cukup panas. Antara Burmese Girls dan juga AP Brain yang sudah tertinggal satu agregat poin. Kini mereka ada di first pick. Joy masih menjadi pilihan. Kalau kita ngeliat tadi Fovius juga sempat di-ban ya. Jadi kalau misalkan dari Burmese Girls sendiri, mereka masih berkesempatan kok untuk ngambil first pick ke arah Nolan. Namun, Epic Brain dengan adanya second pick sekarang berarti untuk dari segi tradingnya juga sebenarnya menurutku sendiri ya, berpotensi bisa lebih luas lagi dibandingkan dengan game pertama tadi. Apalagi dengan bandingan untuk sekarang ini lebih ke arah Joy dan juga Bruno terlebih dahulu. Bruno masih same pattern, masih dengan pola yang sama. Bisa dibilang kalau bicara soal banning pace, selanjutnya apakah akan mengarah ke area Mathilda. Tapi mengingat mereka ini first pick, kalau mereka mau coba untuk secure ke area healer meta mungkin mereka bisa menyampingkan hero tersebut. 1-1 ditutup mungkin juga trigger dengan Fovius yang menjadi pilihan banning di awal ya. Probably mereka bisa nutup ke area hero dari sisi Arlott, dari Platzinya mungkin. Untuk pilihan banning selanjutnya. Kalau dari Arlott sendiri ya, menurutku potensinya masih ada untuk di-ban di area first pick. Tapi nggak jadi priority tinggi gitu loh. Apalagi tadi kita juga bisa ngelihat ya bagaimana 1-1 juga sempat ditutup oleh teman-teman dari Burmese Girls. Tapi satu hal pasti dengan Fovius yang sudah menghilang ini hero dash. Kayaknya bakalan cukup leluasa sih, kecuali satu ya. Ada yang berani ngambil Kufra duluan, itu bisa menjadi salah satu, bukan counter secara langsung, tapi seenggaknya meminimalisir lah pergerakan hero-hero dash. Seperti contohnya siapa? Asira Benedetta, masih ada Lancelot juga yang bisa dikeluarkan. Bahkan Nolan sekarang juga masih terbuka dan belum di-ban oleh kedua belah tim. Ya, ini Fovius yang sempat ditutup oleh anak-anak dari Epic Brain pasca mereka ada di first pick, first ban ya. Dan selanjutnya dari Epic Brain, Nolannya apakah ditutup, tapi ternyata justru Angela yang tadi bisa dibilang cukup tidak atau gagal untuk dibawa oleh anak-anak dari Burmese Girls. Kini masuk ke concern banning mereka. Mungkin karena nanti kemungkinan besar akan ada pergerakan dengan ada movement yang berbeda dengan Angela. Hyper carry juga bisa. Iya, kita nggak ada yang tahu kan, itu akan cukup berbahaya. Cuma yang sangat dipastikan adalah gimana caranya Epic Brain nggak ngelawan Bruno dulu. Pertama dia respect sekali. Dan yang kedua dari ngelihat ada Fovius di tangan dari Lin Daddy ini mungkin saja akan ada 1-1 di first pick. Atau mungkin Nolan lagi kalau mereka mau. Tapi yang sangat disayangkan adalah kalau misalnya Nolan akan di-pick di kiri, kita tahu Ogun punya power dalam segi power Kufra. Kufranya Oh, ya. sorry, kalau misalnya Nolan di kiri, ya benar. Nolan di kiri karena bisa ambil Kufra. Itu berbahaya. Mathilda terlebih dahulu ya, yang kembali menjadi concern dari anak-anak Burmese Girls. Nolan 1-1 ini akan menjadi pertimbangan tersendiri sih untuk game yang kedua cukup menarik. Karena Faramis sejauh ini open dengan banning seperti ini ya. Apalagi dititik beratkan di anak-anak AP Brain ya untuk satu hero terakhir. Ya kalau ngelihat dari segi tim fight setup, balik lagi Faramis masih ada, itu yang pertama. Yang kedua untuk dari segi Roma tadi dibahas juga oleh Bang Oji dengan adanya Kufra gitu loh. Jadi sebenarnya ini jadi win-win situation sebenarnya untuk dari kedua belah tim. Dari Epic Brain sih, lebih aku bilang win-win solusinya tuh ini cuan banget untuk Epic Brain. Tapi pick sekarang. Tapi paling minimal ya kalau sampai Nolan dibuka, Burmese Gold bisa dapat paling minimal itulah. Jadi win untuk Burmese Gold, win-win untuk Epic Brain sebenarnya. Ya, tapi nampaknya 1-1 yang di-ban. ya 1-1 masih di-ban. Nolan terbuka, lebih baik melawan Nolan dibanding 1-1 karena kita ngomongin di Aram itu the late game. Kita nggak ada yang tahu apakah akan early game lagi atau tidak. Yang sudah bisa dipastikan adalah mereka mengantisipasi pergerakan dari... Antisipasi Pak, antisipasi. Udah ganti ya? Betul. Ya udah, tapi kali ini kita lihat bocor kayaknya ya. Is my clock broken nih Cipi? Wih, is my clock broken kata Digi. Karena di M2 Grand Final Digi tuh di-ban sampai di 7 game. Pada saat berhadapan dengan Burmese Girls dari AP Brain. Tapi pilihannya justru mengarah ke area Faramis. Ngambil ke arah Faramis. Menurutku ini bisa menjadi salah satu power pick tapi capek dari segi ofensifnya. Ini deny pick kalau aku bilang ya, deny pick terhadap view. Iya, itu juga.
Cuman lebih ke arah bagaimana untuk dari segi sit up team fight-nya. Ini lebih bisa dikenalkan oleh teman-teman dari Burmese Gold dari segi first pick-nya ya. Karena kalau kita lihat dari segi early game pun, ada stack pasif yang bisa dikumpulkan oleh Faramis untuk bisa memenangkan dari segi magic power-nya. Itu yang jadi salah satu selling point dari Faramis juga. Dan biasanya kalau kita ngeliat untuk dari segi head to head, Valentina bisa keluar. Namun sepertinya pergerakan Epic Brain nggak cenderung ke arah sana. Tapi ini ngebuka Nolan lagi loh. Iya, Nolan diambil lagi pasti Ini diambil oleh ngebuka Nolan lagi dan bahkan dia ditambah dengan satu hero power yang akan mereka langsung siapkan. Cloud. Iya, hero power dari Super Marco. Cloud yang kita sempat bilang memang early game dia nggak punya power apa-apa. Bahkan ngomongin dari early game dia nggak nge-pressure. Walaupun turret dari seorang dari Stitch ini berhasil didapatkan oleh seorang Epic Brain. Rontok langsung ya. Rontok ya, tapi Super Marco tidak terlalu menjadi target utama ya nggak sih Cipi? Dia nggak jadi target utama tuh dari early. Setuju sih, selalu punya distraction yang baik dari 4 pemain AP Brand yang ngebuat Super Marco ini well formed banget. Tapi pilihan untuk anak-anak Burmese Gold menyikapi permainan early yang memang agresif banget dari AP Brand, dia nggak mainin karya Martis, tapi ingat value Martis ini bakal dipertimbangkan ketika mereka nggak dapetin objektif atau snowball effect nantinya. Dan yang dibutuhkan oleh Martis dari yang udah-udah ya. Iya. Dari wildcard kemarin pun minimal 2 kill dulu deh untuk daerah early-nya untuk bisa memaksimalkan power dari Martis dengan snowballnya. Itu dia. Apalagi dengan adanya Faramis seperti ini kelihatan untuk dari segi setup ke arah turtle-nya ada kemungkinan besar. Mereka nggak cuma ngincer turtle-nya doang. Mereka juga mungkin saja mengincar dari segi team fight power-nya. Balik lagi, early power apalagi dengan Brody tadi kita lihat di game sebelumnya. Heptasis duluan sebelum adanya sepatu. Namun untuk Epic Brain, entah kenapa aku ngelihat dengan adanya Arlot lagi yang bisa dikeluarkan. Masih sama. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu bukan counter tapi cara counter setup. Iya. Dari segi bagaimana planningan Burmese Gold bisa berjalan. Dengan adanya Faramis ada kemungkinan besar bahwa Netherrealm akan ditumpuk dari segi player Burmese Gold di satu tempat. Dan itu bisa menjadi salah satu hal yang cuan untuk Cloud dan juga Arlot. Aku setuju sih. Cuma kalau ngomongin Arlot sekarang posisinya masih belum ada di flip lagi. Masih di flexible pick. Yap. Bisa di Ogun. Yap. Coba kalau ngomongin dari sisi kiri kita udah bisa memastikan kalau 3 fix position yang sudah didapatkan oleh tim Burmese Gold. Yang tidak bisa digeser kemana-mana lagi. Dan kalau ngomongin ke arah Martis dibandingkan dari Ogun mendapatkan sisi yang besar, heavy sisi macam Minotaur, macam Kufra. Mungkin lebih enak dia main ke arah Suppress. Lebih ke arah Suppress. Untuk siapa? Untuk Ogun. Oh oke. Kaja Franco ya. Ya kalau misalnya dia nggak mau main Suppress, berarti tandanya mereka heavy CC, mereka memastikan kalau Faramisnya ini tidak bisa maksimal dengan ada Netherrealm yang mereka miliki. Wah, tapi ini harusnya ada buff sih dari Lina ya. Karena nama Lina, fun fact-nya tadi yang keluar, itu nama dari pacarnya. Oh. Gak relate saya. Iya. Oke, silakan. Ya lanjut lagi ya. Skip ya, oke skip ya. Tapi ini harusnya di boosting tersendiri sih untuk sosok Lina ya bermain di region Filipina. Kita akan lihat nantinya comebacknya seperti apa di game yang kedua. Karena kalau bicara soal banning selanjutnya, Piu sang MVP di game sebelumnya dengan Novaria yang sukses membawa kemenangan, kini masuk ke concern ban mengingat belum ada pilihan mid lane juga dari AP Brand. Dan satu hero terakhir Kufra namun masih dengan Khalid justru. Ya tapi kalau ngeliat dengan adanya Novaria yang di-ban, ini main ke arah DPS mid laner sebenarnya masih ada beberapa pilihan. Contohnya seperti adanya Lilia, tapi kalau misalkan pengen main long shot power, Farsa juga sebenarnya masih bisa viable lah. Seenggaknya untuk memecahkan power dari Netherrealm yang dimiliki oleh teman-teman dari Burmese Gold. Jadi untuk di arah pilihan mid lane masih cukup banyak untuk Epic Brain. Namun satu hal yang masih belum pasti adalah ini Arlotnya bakalan ditaruh di posisi mana. Ya. Kalau kita asumsikan ia akan berada di arah XP lane, head to headnya ada kemungkinan besar menuju ke arah Terizla ataupun Yuzong. Ini untuk Burmese Gold. Ini deflection sampai akhir sih harusnya. Iya. Kenapa aku bisa bilang sampai akhir? Karena Romer ya kan terakhir berarti. Karena sekarang dia harusnya ngambilin midnya dulu. Tapi kalau ngomongin dia nge-ban ke arah Khalid, mungkin aja kalau aku bisa bilang Flatizzy lagi yang akan pakai sosok dari Arlot. Flatizzy ya kembali ya, EXP dengan Arlotnya cukup make sense sih karena korelasi dari Vengeance ini bisa keluar lagi ketika ada power dari hero sisi Romer yang nantinya bakal dibawa oleh Owen. Yang masih terbuka, bahkan juga masih cukup luas untuk Kufranya maybe. Tapi kita bakal lihat di pilihan hero mid lane selanjutnya ya. Yang bakal diamankan oleh Piu. Ini tipikal seperti apa, tapi nampaknya ada satu problem issue yang dialami oleh drafting pace kedua belah tim untuk match yang pertama. Kita akan tunggu informasi selanjutnya, tapi yang pasti
dengan 3 hero yang notabene persis sama ya. Harusnya teman-teman dari Burmese Gold sudah bisa membaca dan belajar cepat sih. Karena problem ini harus segera di-solve oleh mereka. Oh udah. Oke. Ogwan pakai Gwendiver. Gokil. Wow. Kali ini yang sempat kita lihat kalau misalnya akan ada Arlott as a roam, tapi ternyata Ogwan ke arah room. Membuat posisi di arah mid lane mereka kali ini harus kebingungan karena menuju ke arah 2 hero yang terakhir didapatkan Burmese Gold ini sangat bagus. Kenapa? Pertama, mereka udah punya Kaja, mereka udah punya ke arah lapu-lapu. Mau main backline disamperin lapu-lapu, mau main hero-hero maju ke depan macam-macam Lilia yang gak di-ban. Itu bisa benar-benar ditangkap sama Kaja. Tapi Lilia bisa menjadi jawaban yang sangat tepat sih kalau menurut aku. Karena kita punya Martis di sini, hero jalan kaki. Iya, dan ini bisa menjadi area of damage power juga gitu loh bisa dikeluarkan. Tapi ternyata yang diambil adalah Gore terlebih dahulu. Wow. Untuk teman-teman dari AP Brand, menurutku cukup berani dengan ada Kaja. Aku baru pengen ngomong berani banget. Dengan posisi fix position kayak gitu loh. Iya. Ada Martis, ada Kaja, dan bahkan tadi lapu-lapu pun seenggaknya bisa mendekati diri dia dengan Gore loh. Ya dia bisa dibilang stagnan posisi ketika buka research ya. Ini menjadi Grounding. pilihan yang cukup beresiko sebetulnya. Yes. Tapi high risk juga dari Gord terkait bagaimana damage burst yang bisa diberikan juga nantinya dari Mystic Ghost. Namun itu dia pilihan dan masih segar diingatan juga ya terkait Gwen dari Owen di MPLI juga yang memang kalau ngomongin setup di combine dengan Arlott yang dibawa oleh Flatzy yang merupakan poros dari AP Brain. Ini bakal jadi pecah yang perlu dipertimbangkan sebetulnya oleh Burmese Gold. Cuma kalau kita ngeliat ya dari segi crowd control sama-sama di angka 5. Dan mungkin setupnya adalah Guinevere plus Mystic Ghost. Itu Tapi yang dicari mungkin. line up ratingnya rata kanan bisa kita lihat langsung saja. Apakah poin pertama di M5 World Championship akan di tangan dari AP Brain atau Burmese Gold akan membawa game ini ke game yang ketiga. Let's go to Lane of Dawn masih dengan Chippy, Choji, dan Oji. Double G. Iya, jadi hati-hati ya Cipi kalau panggil G. Nah, itu harus Dua-duanya spesifik. ya? Iya, kita berdua nengok ntar. Baik, tapi ini dia kita bakal lihat apakah akan ada penyamaan kedudukan dari Burmese Gold atas AP Brain. Karena kembali sudah kita pantau hero mereka di masing-masing laning phase-nya. Dan as usual Owen dengan Gwennifer-nya sudah mulai bermain cukup agresif juga ya. Dimana ini yang perlu dipertimbangkan juga terkait rotasi dari jungler Burmese Gold. Tapi kalau kita ngeliat dari segi emblem ya, satu hal yang aku notice adalah dengan adanya Lina mengambil ke arah emblem Assassin plus Rapture. Ini ada kemungkinan besar akan lebih ditekankan ke arah damage potensial yang mengingat bahwa untuk di arah early game, mereka baru punya Martis dan juga Faramis yang benar-benar udah punya damage potensial yang tinggi banget. Ini dia, early game pressure yang harusnya diberikan oleh Nolan di game sebelumnya itu seperti ini. Dan aku melihat kalau sisi dari view, ini cuma satu yang bisa diharapkan adalah jaga positioning dia. Tapi lihat flicker yang sangat tepat, berhasil menghindari pergerakan dari seorang Ogwan. Membuat para pasukan dari AP Brain gagal mendapatkan first blood, tapi yang sebenarnya tadi udah diketahui oleh view adalah ada Blinks di sana. Karena tadi view sempat ngelihat Blinks keluar dari rumput harusnya. Ada informasi yang cukup mahal ya, maksudnya diterima dari anak-anak AP Brain sendiri. Terpantau kembali dikejutkan dengan research yang di bawah. Tapi lihat damage yang hampir saja menimbulkan satu buah first blood. Namun masih bisa dijaga asalnya dari satu pemain Burmese Gold sejauh ini. Seperti game yang pertama, justru pergerakannya bisa dibilang jauh lebih balance di game yang kedua ya. At least ada tabrakan lah. Karena kalau kita lihat di game pertama, nggak ada tabrakan sama sekali masalahnya. Ya, skirmish-skirmish kecil aja sebenarnya untuk di game pertama tadi. Namun sisanya dari AP Brain, mereka bisa dibilang rotasinya cukup konsisten dengan mencoba untuk melakukan fokus kepada satu laning terlebih dahulu. Dan untuk sekarang lebih ke Turtle. Mereka udah megang Turtle, nampaknya akan reset kembali. Melepaskan dari AP Brain, mereka menunggu dari Flatzy berada di level 4. Tapi langsung ada di Mystic House. Dari seorang view, di belakang sana ada Brave Fighters hilang first blood. Di tangan dari seorang Carbon itu dia problem yang dimiliki dari seorang Gord. Kalau ketika dia tidak bisa menjaga jarak, dan bahkan dua flicker yang telah dikeluarkan oleh kedua belah tim. Membuat first blood di tangan Burmese Gold. Mereset ke arah Turtle, walaupun Mystic Gasnya tadi hampir saja memberikan damage yang besar terhadap seorang Nico, tapi nampaknya seorang view masih kurang beruntung. Benar sekali, flicker kembali dikeluarkan dengan ada Divine Judgment. Tapi nampaknya ada pecah di depan sana, langsung hilang dari Ogwan. Terpick off dari para pasukan dari AP Brain. Gagal mendapatkan tampil pertama mereka dari Khaleesi. Mundur ke arah belakang, Burmese Gold kali ini lebih menunjukkan taringnya.
memberikan pressure yang sangat kuat dari Turtle dan 2 poin kill di tangan Burmese Ghost. Yes, 2 poin kill serta Turtle menjadi salah satu pembelajaran yang cukup cepat yang diserap oleh anak Burmese Ghost pasca game yang pertama, Choji. Ya, ini yang membuat akhirnya Burmese Ghost seenggaknya punya early power yang bisa dibilang agak sedikit snowballing. Apalagi dengan potensi mereka punya ke arah Martis tapi di arah bottom lane. Oh my god, fight kembali terjadi. Tono Part Memory belum bisa mendapatkan 1 poin kill atas Super Marco. Masih belum cukup tim fight dari bottom lane dan KLTG mencoba melakukan ekspedisi jungle kali ini. Ya, balik lagi untuk ke pembahasan. Kita bisa melihat bahwa Epibrand mencoba untuk menggunakan setup yang ada di game pertama tadi. Dengan adanya Nolan mencoba melakukan sedikit penyerangan ke arah jungle di arah early game dari Burmese Ghost. Seenggaknya ini juga bisa sedikit melimit lah bagaimana resources yang bisa digunakan untuk Martis mendapatkan level up-nya. Ogun di lain sisi. Kita bisa melihat bahwa niatnya dari tadi adalah untuk membuat setup dengan pilot requirement-nya seperti sekarang. Namun ternyata informasi yang didapatkan ini masih belum cukup maksimal untuk adanya follow up dari teman-teman Epibrand. Makanya tadi kita lihat di taruh pertama dilepas oleh mereka. Oh, di arah bottom lane, Steve, Sorpat memorinya belum keluar dari KLTG di sana. Mendapatkan 1 poin kill dengan sangat mudah. Karena dia sadar tidak ada flicker. Yang mungkin lebih berbahaya sih, aku lihatnya lebih ke arah Ogun ya. Salah special migration aja, itu di sana ada Kaja ataupun mungkin ada Brody. Itu Ogun bisa hilang loh langsung. Ya, berkaca di Turtle sebelumnya ya, kita lihat Owen yang harus ditarik dengan adanya Divine Judgment. So, kalkulasi ini perlu dipertimbangkan, tapi dari tadi kita lihat proaktif namun di area top lane. Oh, Flapsisi, Decimate telah dikeluarkan dari Final Sleaze. Membuat Flapsisi kali ini satu versus everybody. Masih dapat bertahan dan nampaknya Trigger yang diberikan oleh seorang Flapsisi. Gagal dimanfaatkan oleh tim Epibrand. Trigger yang sudah dikeluarkan untuk ngebuat Burmese Ghost semuanya menuju ke arah Flapsisi. Karena apa? Ketika Flapsisi tadi berhasil terkena Decimate dan dia masih coba mainin dengan Vengeance-nya, ini berarti tandanya Epibrand ada yang mau lakukan cover. Dan benar, KLTG sama View langsung datang ke sana. Buka Mystic Gas bahkan ya untuk tutupin jalan. Itu cepat banget sih, nice move. Dan bahkan kali ini mereka udah mulai melakukan pertemuan lagi yang cukup intens. Turtle ditarik cukup jauh di tangan anak-anak Epibrand. Tapi nampaknya Carbon fokus utamanya menuju ke arah seorang View. Masih menjaga positioning dan Retribution dari KLTG gagal kembali. What a retribution from Nico. Tim fight kembali dikumandangkan. Menuju ke arah backline. Algun gagal dengan special migration dan miliki. Dan Nico melakukan dominasi terhadap jungle ini dari KLTG. Ingat, tanpa adanya purple buff, energi yang diberikan oleh seorang Nolan ini benar-benar boros banget kayak akhir bulan. Berkaca seperti kerabatnya Link juga pastinya yang kita tahu butuh banget purple buff. Dan sejauh ini value yang kita bahas di awal ini yang dibutuhkan juga akhirnya berhasil dimaksimalkan terkait bagaimana early yang harus dimainkan. Tapi ini Divine Judgment. Oh, Nolan ter-take down. Langsung instant pick off terjadi. Nico Decimate menghujam jantungku. Membuat para pasukan dari Epibrand mendapatkan kerugian yang makin berlimpah. Sedangkan Flapsisi mencoba untuk bertahan seorang diri di arah top lane. Final Slash membuat Flapsisi bertahan seorang diri. Dengan sustain ability yang dimiliki. Survivor di arah top lane ini benar-benar sangat kuat. Flapsisi kayaknya nggak bisa dipandang rendah dengan adanya posisi burst damage dari lapu-lapu sekalipun ya. Ya, tapi satu struggle yang aku lihat dari teman-teman Epibrand ya, apalagi melihat dengan adanya Martis sudah mengamankan ke arah Hunter Strike. Jadi seenggaknya paling minimal ada maneuverability tambahan plus damage output yang lumayan tinggi juga dengan 80 physical attack-nya. Namun, melihat dengan item yang dimiliki oleh Faramis dengan Enchanted Talisman plus Magic Shoes dan tidak tumbang sama sekali, ini sebenarnya damage Lina udah mulai keluar. Dan struggle yang paling kelihatan dari Epibrand adalah mereka punya waktu yang bisa dibilang cukup sedikit untuk bisa melakukan akurat skill usage ke arah teman-teman dari Burmese Ghost. Ingat, high mobility loh dari teman-teman Burmese Ghost dengan Martis, Faramis, dan juga Carbon dengan menggunakan lapu-lapu. Jadi agak susah untuk bisa membidik seperti sekarang ya File Requiem ataupun ke arah dari Mystic Gas-nya. Kalau ngomongin ke arah Carbon, ini kalau Carbonnya nggak dimakan, nggak di take down, ini berbahaya banget sih untuk View-nya. Itu dia, nangkapnya susah. Iya, View-nya ini akan sulit banget untuk menjaga positioning. Karena sekalipun dia flicker, Carbonnya juga punya flicker, itu bahaya. That's why kita bilang kenapa dari Gord-nya benar-benar sangat berani. Tinggal positioning-nya aja. Dan Burmese Ghost ini akan mendapatkan perfect turtle kah? Karena Ogwan stand by on position. Membuat Epibrand kali ini mempunyai vision yang sangat jelas terhadap turtle yang mereka akan coba kontes. Di depan sana Ogwan, special migration with flickernya gagal mendapatkan siapapun. Karena dari depan sana ada Sorpat Memory View harus ter-take down. Carbon melakukan zoning yang terhadap sisi. Membuat para pasukan dari Epibrand kali ini hanya memiliki Super Marco sebagai DPS yang bisa mereka berikan di saat posisi mereka memiliki sangat-sangat kerugian dari segi jumlah. Alright, sejauh ini masih tarik ulur saja.
Perfect Turtle yang diperbincangkan masih coba untuk di-cage oleh anak-anak dari Burmese Ghost dan bahkan kali ini KLZ-nya juga udah mulai mengancang-ancangkan posisi untuk putar balik merenggut Turtle yang terakhir dan Carbon. Lagi-lagi Flash save ada Swain. Bisa find a blessing from Super Marco. Impact-nya belum terlalu banyak tapi ternyata Perfect Turtle digagalkan. Meanwhile, Epic Brain berhasil disengage tanpa ada korban jiwa sama sekali. Iya, seenggaknya paling minimal mereka udah dapetin ke arah Turtle ya. Cuman udah kelihatan kan tadi 2 kali loh adanya special migration. Dimana loncatnya pertama dengan flicker nyoba ke arah Martis. Yang kedua ke arah lapu-lapu dengan momennya pas banget lagi Brave Spider. Gak ada yang keangkat sama sekali. Itu yang harus dicari oleh teman-teman dari AP Brain untuk sekarang menurutku. Apalagi dari segi itemization kita bisa melihat bahwa Cloud-nya pun di sini sebenarnya itemnya udah ada gitu loh. Tapi bagaimana dia melakukan positioning dan bahkan bagaimana trigger dari Netherrealm itu bakalan bergantung banget dengan adanya ataupun berapa persentasenya Blazing Druid bisa efektif kepada teman-teman dari Burmese Ghost. Saat ini cuma tinggal bicara soal waktu dan juga timing terkait nantinya ada momen dari Ogwan dan juga Flatzy ya. Karena kalau ngomongin KDA dan juga Gold, Super Marco punya kandidat yang cukup baik, angka yang cukup bagus, tapi Ogwan. Tapi nampaknya walaupun dengan angka yang cukup baik, kali ini masih belum cukup CP untuk mereka bisa mendapatkan poin lebih. Yang mereka harus pikirkan adalah sekarang, Epic Brain ini benar-benar membuat mereka bermain di arah mid to the late game. Membuat para pasukan dari Burmese Ghost, Carbon, yang di early-nya punya power sangat tinggi terhadap View. Mungkin nanti View akan ada Winter. View juga nanti kemungkinan besar damage, pertukaran deal damage ya, akan lebih besar dari View. Ini benar-benar di buying time loh. Benar-benar dibuat Burmese Ghost yang punya early condition, mereka jadi sama dari goldnya. Ini equal ya, macro play yang berbicara dari AP Brain. Bagaimana ketertinggalan dari objektif-objektif besar bisa mereka tukar dengan farming pattern yang mereka miliki serta turret yang akhirnya berhasil dijangkau juga oleh Super Marco. Dan kali ini permainan dari Ogwanya juga masih belum berhenti, masih cukup proaktif untuk mencari momen demi momen. Tapi again, permainannya jauh lebih pasif dan yang jalan adalah objektif yang berhasil dihancurkan satu persatu oleh kedua belah. Entah kenapa ya, aku ngeliatnya untuk di game kali ini konsepnya yang membuka skill shot duluan, mereka yang ada kemungkinan besar kalah. Tapi dari segi team fight. Dengan adanya Lord yang telah terbuka, tapi dengan kehilangan Carbon mereka cukup kesulitan dipecah oleh Flicker Fuel. Wah. Searching down ini sampai kaput terjadi. Membuat para pasukan dari Happy Brain mereka akan memasak tim menuju ke arah Lina. Lina di depan sana masih memiliki dengan Ram dan Flatzy akan cukup sulit untuk mereka take down. Dan mungkin kalau misalnya Cipi dan juga Choji masih ingat dengan statement Kaja di sebelumnya. Dan ini mereka maksimalkan dengan maksimal. Karena dengan power Brody yang mereka miliki, mereka itu harus ada yang following up. Minimal kalau nggak following up, ada yang ngebuka. Dan itu dia, dengan adanya Blaze. Tapi dengan adanya kondisi mereka tidak memiliki space di depan sana, Epic Brain akan mencoba menuju ke arah seorang Lord terlebih dahulu. Blast itu from Super Marco, dan Brain tidak bisa di shot point. Dan Ram-nya tidak terlalu berarti membuat para pasukan dari Epic Brain berhasil memporak-porandakan backline Burmese Ghost walaupun tanpa point kill. Yes, keduanya berhasil mendot tapi tidak dengan Epic Brain yang masih terus mendesak masuk ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh anak-anak Burmese Ghost. Dan gagalnya mereka masuk ke area pertahanan Lord namun dibalaskan dengan Divine Judgment. Yang mengarah ke Flatzy yang harus tumbang dengan ada corrosive strike dari seorang Stitch. Divine Judgment again lagi-lagi menjadi sebuah penentu dan bahkan jangan lupakan dari Ogwen di sini juga bisa dimakan. Ya, itu dia. Jadi special migration yang nggak boleh salah langkah. Tapi seenggaknya ya menurutku sendiri dengan Epic Brain udah dapetin beberapa outer turret untuk di arah top dan juga di arah bottomnya. Ini bisa buat napas dikit lah. Untuk view-nya bisa bergerak lebih bebas lagi. Ya. Karena kan tadi kita bisa ngeliat bahwa pergerakan dia itu sama sekali nggak bisa jauh-jauh. Sebelah kanan dikit lapu-lapu, sebelah kiri dikit Kaja. Itu yang ngebuat dia akhirnya nggak bisa mendapatkan optimal positioning untuk bisa melakukan damage out. Bahkan Mystic Gas yang kita lihat, jujur ya kalau tadi Choji ngeliatnya cuma sekali pas lagi nyelamatin kalau nggak salah Flatzy. Iya, tadi di arah top lane. Sisanya kita masih belum lihat lagi Mystic Gas yang bisa keluarin. Iya sih, untuk game kali ini View posisinya selalu bisa dijangkau oleh lapu-lapu dari Carbon dan bahkan dari tadi serangan special migration dan juga Blood Prime dari Ogwen selalu bisa dihindari dan bahkan belum bisa untuk memberikan momen yang cukup maksimal. Tapi setidaknya ya dengan power dari Lord atau bahkan dampak dari Lord yang sudah sebesar ini juga yang harusnya udah mulai dicari juga oleh anak-anak Burmese Ghost karena ini udah masuk mid game. Bahkan kalau bicara soal item juga itemnya udah mulai cukup mumpuni dari masing-masing hero yang bisa memberikan damage dealer. Iya, dan bahkan dari segi item pun aku melihat bahwa untuk Nolannya sendiri untuk di game kali ini tuh udah bener-bener full ke arah true damage dan ditambah dengan adanya beberapa item penetration gitu loh yang seenggaknya bisa ngebuat
Martisnya pun udah mulai insecure lah. Untuk di menit ke-13 ini, oke, ada damage reduction. Tapi ingat bahwa skill set yang dimiliki oleh Nolan ini bisa dibilang lebih konsisten DPS-nya dibandingkan dengan Martis yang satu kali keluarin Mortal Coil, kalau momen yang nggak pas itu bisa nunggu beberapa detik dan beberapa detik itu bisa beberapa detik yang penting. Untuk Burmese Gold sendiri. Apalagi di sini mereka udah kehilangan center turret ya. Otomatis posisi dari Ogun untuk bisa maksimalin rumputannya tuh jauh lebih besar dibandingkan Blink pada menit sebelumnya. Benar. Dan kalau kita ngeliat untuk dari AP Brand sendiri ya, walaupun dari segi kill point-nya pun ini banding 3, tapi seenggaknya mereka punya teritorial. Dan untuk dari segi teritorial sendiri, ini juga udah mulai diserang sedikit demi sedikit yang otomatis menutup resources juga untuk teman-teman dari Burmese Gold. Wah ini cukup berat, bahkan lihat aja dari tadi proaktif banget loh. Dia selalu mencari kandidat-kandidat penting dari Burmese Gold untuk bisa di take down nantinya. Selama dari AP Brand masih megang teritorial seperti ini, kemungkinan besarnya yang kaya makin kaya, yang under makin under. Oke, jadi yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Tapi kalau misalnya mereka bisa dapetin objektif itu mereka bisa dapetin itu loh. Bisa apa? Bisa dapetin goal tambahan. Objektif netralnya itu yang mungkin mereka harus dapatkan. Turret, Lord, itu sangat akan membantu mereka. Dan bahkan lihat di depan sana salahnya Blinks adalah dia ngebuka positioning. Dia harus hilang lagi, benar tidak boleh kedeteksi dan sekarang ini adalah keuntungan untuk Blinks. Kenapa? Pertama mungkin udah sempat terlihat, tapi sekarang ketika udah hilang lagi, tim AP Brand gak ada yang bisa ngejangkau. Sekalipun ngejangkau, ini Ogun mau gak mau dia harus ngerelain immortality-nya. Apakah itu akan mampu? Tapi kita bakal lihat di depan sana Flap C memberikan sebuah pressure terhadap seorang Nico agar tidak bisa masuk secara backline. Carbon telah menunjukkan batang hidungnya, tapi membuat para pasukan dari AP Brand kali ini langsung melakukan disengage nampaknya Joji. Yes, dan bahkan untuk sekarang pun, untuk disengage dari kedua belah tim ya, AP Brand dan juga Burmese Gold, mereka masih mencoba untuk kiting terlebih dahulu. Yang paling jadi powernya menurutku dari Burmese Gold adalah dengan bagaimana positioning yang dimiliki oleh Kaja itu sendiri. Dengan memberikan efek jump scare, apalagi dari informasi sekarang di arah top lane, Nolan sedang melakukan sedikit rotasi. Wah ini bakal berat sebelah Kating kalau dilakukan oleh anak-anak Burmese Gold. So mereka berada di posisi yang harusnya nungguin aja tim fight Karada seperti yang bakal dibuka Oh my god, the judgment! Berjekar Sutton City dan following up damage. The backup Blinks yang harus hilang. Keputusan yang mungkin sulit dipilih oleh seorang Blinks, tapi ternyata keputusannya tidak baik. Tidak wise choice. Membuat para pasukan AP Brand mereka terlihat sangat kuat karena Flap TC yang dimakan. Apa yang mau coba dia all in dari Flap TC, sekalipun dia tumbang masih punya power yang banyak dan power of retribution masih di tangan dari AP Brand. Tapi kalaupun hidup ya dengan udah ada Divine Judgment yang dikeluarkan, seenggaknya untuk minimal 30 detik depannya, Kaja maksimal bisa memberikan slow aja dan akhirnya Mythicus kembali digunakan. Oke, Mythicus, Kamehameha! Dan Torpat Memory berhasil mendapatkan Flash TC. Di belakang sana para pasukan dari AP Brand mencoba menghindari pergerakan dari Carbon. Carbon yang sudah all in menjelaskan seorang Fiona masih berselamatkan dirinya mereka. Membuat dia harus hilang karena tidak ada lagi skill escape mechanism. Lihat, View ketika di arah mid to late game dan one last hit from Lina gagal didapatkan oleh sang Super Marco. Itu dia, game ini di bawah mid to the late game. View-nya makin kuat. Lordnya bebas, dan Burmese Gold berada di bawah ancaman. Hills 3 poin eliminasi di awal bukan hal untuk membuat View gentar begitu saja. Kontribusinya masih membuat Burmese Gold pusing dan bahkan Lord yang berhasil diamankan dari kekeliruan pergerakan seorang Blink membuat satu base turret mereka hilang dan Ogun. Oh, special migration red flicker gagal kembali, berhasil dapatkan, langsung dipecah di following up. Langsung ada kami hadir belakang membuat View bebas banget. Itu nyaris. Itu nyaris banget. Itu KL sih bener-bener kayak in and out-nya bener-bener cepet ya. Bahkan menurutku itu lebih cepet kayak daripada Fanny gitu loh. Masa bener-bener datang aja ngasih sedikit pokengan damage tapi ternyata gak cukup. Langsung pulang. Dan itu yang aku suka dari AP Brand dari game pertama. Mereka sangat-sangat disiplin dari berbagai sisi, Cipi. Yes, tidak memecahkan immortality-nya bahkan. Itu jadi satu poin plus tersendiri juga untuk Ogun nantinya. Untuk melancarkan tim fight siasatnya dan real time win ini ada penuh di tangan anak-anak AP Brand. Tapi segalanya masih bisa berubah karena ini masih game for everyone juga. Kita lihat teman-teman dari Burmese Gold memang sudah mulai berada dalam pressure yang di-create oleh anak-anak AP Brand kembali. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya mereka bisa mengembalikan keadaan. Karena kalau kita lihat power dari Lina ini masih bisa menjadi ancaman tersendiri nantinya untuk AP Brand. Tapi entah kenapa ya kalau menurutku ya, apalagi dengan itemization dari Brody yang udah full build dengan adanya immortality juga. Ini udah mulai power shifting. Yang tadinya dari tangan dari Martis menuju ke arah Brody. Karena untuk di timernya kita, di angka 18 menit ini biasanya udah kalau dari rata-rata ya.
dari game-game sebelumnya. Ini waktunya Martis untuk mulai ke down. Oke. Tapi nampaknya setelah aku lihat ke belakang udah mulai rame yang nonton secara langsung. Halo! Luar biasa. Wah, luar biasa udah mulai menuju sore hari. Ya. Hari Sabtu, Hari Sabtu malam penuh. Minggu, jomblo, bingung mau kemana, nggak ada tujuan, langsung ke Taman Ismail Marzuki. Jangan sedih, Jangan sedih. rame-rame ya. Semarakan sekarang Indonesia. Pastinya kalian mungkin yang nonton di rumah, yang ada di area Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Taman Ismail Marzuki. Sambil kita lihat juga ini pertempuran dari kedua belah tim di match pembukaan sampai ngarah ke Lord Evolve loh bahkan. Betul sekali. Kenapa kayak di sana para pasukan dari Epic Brand yang terlebih dahulu untuk membuka menuju ke arah Lord. Gak bisa di counter kah? Kalaupun di counter, Nico akan masuk ke dalam lubang buaya. Karena ini akan mengubur kuburannya dia sendiri di depan sana. Special question. Berhasil mendapatkan satu Ogwan. Masih ada Farah, bisa ada Run, tapi di sana para pasukan dari tim Epic Brand. Tertangkap Super Marco. Yo. What are you doing? Dia tahu kalau para pasukan dari Burmese Skulls masih miliki David Jasper di belakang sana. Lordnya belum muncul. Tapi para pasukan Burmese Skulls belum ada yang bisa pulang. Minion bergerak dengan sangat bebas membuat para pasukan dari Burmese Skulls mereka harus langsung melakukan respon dan responsif menuju ke arah bottom lane langsung dilakukan. Alright, tanggung jawab mereka untuk pulang tapi... Happy birthday Lina. Wow. Surprise attack Bapak Ibu. Membuat Lina kehilangan dari stacknya kali ini Cipi. Wow, terimaan paket kilat ya, satu nyawa melayang dari anak Burmese Skulls dan kini berada di kuantitas yang cukup equal dan Lord sudah mulai berada di depan mata lini pertahanan Burmese Skulls. Berhasil mendapatkan carbon dengan Powder Equip. Following up damage belum dilakukan tapi di event Jasmine diberhentikan Flash to see. Para pasukan dari Epic Brand langsung dengan sangat sigap memberikan sedikit respon di arah top lane. Tapi nampaknya Kalvisi gagal mendapatkan turret di arah top lane. Pertahanan Burmese Skulls masih terlalu kuat. Yes, masih cukup bisa di defense ini Joji. Ya, cuman ngelihat dengan ada team fight yang bisa dibilang cukup berkepanjangan dari kedua belah tim. Entah kenapa Epic Brand ini udah mulai sedikit punya mental seperti sekarang. Wah, ada Slash is on point! Following damage yang sangat baik, tapi sayangnya dari Carbon masih memiliki flicker di belakang sana. Para pasukan dari Epic Brand langsung menghindari Flinks yang ingin melakukan defense adjustment terhadap Super Marco. Membuat dari Burmese Skulls, mereka kembali mempertahankan turret masih kokoh, gagah, perkasa. Iya, dan kalau kita ngeliat dari rotasinya Epic Brand terlebih dahulu ya, bagaimana mereka mendapatkan ke arah dari Evolve Road-nya. Mereka udah dapetin hal tersebut, namun tadi sayangnya adalah momen di saat Super Macro-nya udah hilang. Nah, itu adalah momen yang bisa dibilang cukup bercanda ya. Carbon? My God, dia terlalu terburu-buru dengan depan. Lihat Carbon versus everybody plays. Lihat David Jasper, dia di Super Marco. Berhasil melakukan dodge terhadap David Jasper Blinks. Gak ada lagi David Jasper, kita lihat di kiri bawah. Ya. Di samping nama Blinks, udah gak ada lagi warna hijau. No David Jasper for this time. Oke, tapi nampaknya ada satu inisiasi lagi yang masih terus dilancarkan oleh Epic Brand di area top lane. Oke, tapi nampaknya dari Ogwan membuat Carbon kebingungan. Carbon sepertinya agak hilang arah ya. Harusnya dia target view. Tapi ketika sosok dari Ogwan Udah benar-benar susah sih. mengganggu di garis depan, Ini udah susah banget. dia udah sulit banget untuk menggapai view. Ya, ini udah gak selancar menit-menit sebelumnya ya. Kita lihat berapa Spectre, Flicker selalu bisa menjangkau oleh Pew. Kali ini bodyguard Pew udah ready terus di area depan. Iya, flap apa lagi? Bahkan Iya, satu hal yang aku notice adalah dari tadi bagaimana dengan penggunaan dari Nico. Di saat dia mencoba untuk menjadi frontrunner di depan sana, dia udah nggak kuat sekarang untuk menahan semua damage tersebut. Ini benar-benar harus banget disamain sama Carbon, tapi Out Super of Marco yang kuat. nowhere, Super Marco, trauma yang kembali dihadapi oleh seorang Super Marco. Dia terkena Nico. combo kembali. Nico udah mulai masuk, dia berani karena tidak ada Super Marco di depan sana. Tidak ada DPS damage yang diberikan dari Epic Brand. Club TC melakukan sedikit team fight View, tapi nampaknya Carbon tahu di mana View berada. Kembali menjadi target utama dan ternyata Carbon tenggelam di dalam lubang buaya. Terkubur di kuburannya sendiri membuat para pasukan dari Epic Brand mencoba melakukan kontes. Langsung ada belakang counter C, apakah ada retribution yang gagal? Diselamatkan on point, Nico berhasil membuat para pasukan Burmese Skulls mendapatkan Lord, tapi out of nowhere dengan Always Fashion Megacent Plus. Mysticus bersyatan, pergerakan dari Brody. No power damage dari Sonar Streets membuat Lord kali ini akan giveaway atau bahkan bisa menjadi one strike boost di tangan dari Epic Brand. Di arah bottom lane, mereka bebas. Di arah mid lane, mereka bakal mendapatkan keuntungan dengan adanya best turret yang pecah GP. Alright, Lordnya akhirnya udah mulai keluar. Bakal coba untuk mulai dibersihkan sesegera mungkin dan nampaknya tidak dibiarkan keluar lebih jauh lagi.
oleh anak-anak dari Epic Brain. Perbedaan kuantitas tidak membuat mereka gentar. Tapi masalah utamanya GP, mereka akan ada 5 berbanding 3. Lordnya tidak bisa masuk lebih dalam dan Super Marco bersama dengan Super Minion yang mereka miliki. Double Sun dikeluarkan oleh Sarafil. Damage dari Lina tidak terlalu cukup. Flicker yang dikeluarkan oleh Bro memaksa Lina mengeluarkan Render Realm-nya. Ini bencana. Bester bukan sangat bebas. Super Marco standby on position. Dan nampaknya Super Marco trauma dengan keberadaan dari South of Star Flame. Berapa yang sekarang belakang belum bisa mendapatkan apapun. Dan Weston Raja save the day. Double kill. Looking for triple kill. Dan nampaknya Ogwan masih punya immortality. Alright, ada satu tarikan mau dari Fantasy pasca double kill. Diamankan and again. Masih ada asa bagi anak-anak Burmese Ghost. Bagaimana mereka menolak untuk bisa di one strike push oleh Epic Brain. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi team fight-nya ya, yang aku lihat dari Burmese Gold dan juga Epic Brain, mereka memiliki team fight yang benar-benar panjang banget dari dua belah tim. Dan ini sebenarnya ada sedikit keuntungan bagi Burmese Gold dengan mereka memiliki Paramis. Apalagi melihat dari segi item manajemennya, Paramis di sini pakai 2 item cooldown reduction yang membuat harusnya Netral bahkan cepat lagi untuk bisa standby. Itu mahal loh, Flicker nggak ngeluarin apa-apa. Double special migration, Netherrealm dikeluarkan. Volter Queen yang membuat para pasukan dari tim Epic Brain akan memasang tim fight kembali ke Counter C. Siap-siap untuk memberikan Epic Brain surprise. Menuju ke arah seorang Nico. Masih mau lebih dari special migration-nya dari seorang Ogwan. Membuat Nico terperangkap di depan sana. Immortality-nya harus pecah. Mau tidak mau setidaknya itu yang terbaik yang bisa menyelamatkan The Torpan Memory. Super Stitch kali ini gagal mendapat view karena dia dengan sangat cepat melakukan buying item menuju ke Immortality. Wow, jual beli serangan tarik ulur yang cukup intens dipertontonkan di game kita yang kedua kali ini Burmese Ghost. Ini yang perlu diperhatikan beberapa kali ya. Blink ini mengeluarkan research yang mahal. Yang selalu bisa diolah oleh anak-anak dari Epic Brain. Ini yang perlu mereka kurangi di menit-menit krusial. Sebenarnya tadi dapat sekali kan ke arah dari Super Marco pas mau ke arah Lordnya. Dan itu jadi satu hal turning point yang efektif banget bagi teman-teman dari Burmese Gold. Dan langsung aja kita lihat untuk dari segi instant replaynya. Tuh, ada yang masuk. Tuh, tapi pas banget sebelum turn memory yang terakhir, Immortalnya langsung kebeli sama dia. Dan ini adalah salah satu kegunaan untuk gold, gak cuma buat beli potion doang. Tapi untuk bisa stacking ataupun exchange item seperti tadi. Bukan masalah goldnya doang, tangannya. Tangannya juga. Gue di momen-momen kayak gitu sih udah panik-panik ajaib ya. Itu masalahnya Cipi. Satu setrum terakhir. Iya, kilat banget. Secepat itu bener-bener dari tempat Super memori Marco. terakhir sih tadi itu. What a great play. Tapi kali ini kembali kita lihat adanya tarik ulur yang intens lagi di Lord Evolve. Another Lord Evolve. Tapi Fantasy sudah mulai membaca adanya satu pemain yang memaksa. Mendesak masuk lebih jauh lagi. Tapi Flicker. Level Adjustment telah dikeluarkan. Fantasy di belakang sana. Special migration dari Ogwan gagal lagi mendapatkan apapun. Dan wow, buying time yang berhasil didapatkan oleh seorang Ogwan membuat lot di tangan dari Epic Brain. Tapi team fight yang membuat para pasukan dari Epic Brain berhasil mentumbangkan Nico finally. Tapi sayangnya, dia tetap harus menjadi korban keganasan dari Carbon. Kali ini berhasil dilenyapkan oleh seorang Countessy. Steve! Out of nowhere, Countessy, what a hot play! Masih ada Immortality, mereka memasang tim fight kembali dari Countessy. Kali ini gak bisa ditumbangin. Flame bersama dengan Super Marco. 2 versus everybody pada setelah dikeluarkan dan looking for wipeout. Ini bencana. Tersisa Blix. Lot bergerak sangat bebas. Dan Epic Brain take the game to kemenangan pertama di F5 World Championship Group Stage di tangan Epic Brain. Wow, Epic Brain menolak untuk kalah di pertemuan kedua mereka di M5 World Championship 2-0 for sure. Game yang didirect hingga dengan masuk ke menit 25. Menunjukkan pertandingan yang luar biasa dan bahkan kembali membuat Burmese Ghost The New Generations bertekuk lutut di match pembukaan. Ini kita harus kasih kredit ke arah teman-teman dari Epic Brain sih, melihat bagaimana mereka melakukan team fight yang bisa dibilang sangat-sangat panjang. Dan ini sebenarnya adalah team fight setup yang dibawakan oleh Burmese Gold dengan mereka menghadirkan Netherrealm di dalam drafting mereka. Namun ternyata satu salah step dari stage tadi, dimana bisa dibilang niatnya baik sebenarnya untuk menahan teman-teman dari Epic Brain agar tidak bisa pulang dan bahkan mencoba untuk menumbangkannya. Namun ternyata yang keluar pertama kali dari rembutan adalah Nolan. Kita sudah merasakan tadi bagaimana happy birthday terhadap stage tersebut. Itu bahkan terjadi di bawah 2 detik. Dan ini terjadi lagi di arah late game, di atasnya late game. 25 menit, jadi kita tidak heran dengan tiba-tiba stage-nya dihilangkan, gak ada damage resource tambahan, dan pada akhirnya di pick off satu persatu oleh teman-teman dari Epic Brain. Buying time terhadap
waktu